night she's screaming, I'm on my mind. Grab a cop, gun kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. Night she's screaming, I'm on my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan bahas tentang pakan. Jadi pakan lagi. Ada pertanyaan dari teman kita, dimana untuk indukan. Jadi indukannya ini bukan calon indukan, tapi indukan yang diberi kedebok pisang yang difermentasi dengan tetes tebu, itu apakah baik? Nah, di sini akan saya jelaskan agar teman-teman lebih memahami dan tidak gagal paham. Nah, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like, dan juga tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung saja kita bahas, jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, di sini akan saya perjelaskan untuk pakan, terutama untuk indukan, dimana indukan ini sangat berpengaruh untuk pemberian pakan-pakan itu berpengaruh ya, mulai dari menghasilkan telur dan juga nanti dari tingkat fertil atau enggaknya, atau dari tingkat kualitas anakannya itu bagus atau tidaknya. Nah, di sini akan saya perjelaskan, di mana pertanyaan dari teman kita untuk kedebok pisang yang difermentasi dengan tetes tebu apakah bagus diberikan ke indukan. Ya, dulu Catur Unggas itu juga memberikan informasi tentang kedebok pisang yang difermentasi menggunakan tetes tebu untuk diberikan ke entok ya. Nah, itu untuk pemberiannya di pembesaran. Kalau di pembesaran intinya beda dengan yang diindukan. Kalau pembesaran kita kejarnya di bobot, dimana bobot ini kita beri apa saja itu tidak akan ada efek ya. Maksudnya kita memang harus memberikan dari kuantitinya lebih banyak, terus nutrisinya juga bagus, seperti itu. Kalau untuk indukan itu boleh diberikan asalkan tidak melampaui persentase dari pemberian pakan. Semisal kalau kita memberi 100% ya, itu mungkin teman-teman udah memperkirakan untuk seumpama 10 indukan itu berapa liter, banding berapa liter, itu jangan melebihi dari 50% untuk pemberian kedebok pisang ya. Kedebok pisang mungkin 20% atau 30% masih oke, asalkan kita nggak meninggalkan untuk pakan nutrisi yang mengandung protein. Semisal kita harus memberikan pur atau konsentrat petelur untuk indukan. Kalau teman-teman ingin lebih tidak menggunakan dana, seumpama kayak kedebok pisang kan kita larinya ke hemat ya, tanpa harus mengeluarkan dana untuk pakan, itu teman-teman bisa kasih keong sawah, itu bisa juga untuk pakan proteinnya lebih bagus. Nah, kalau untuk pemberian dedak ataupun polar itu kan sudah wajib. Jadi kalau untuk pemberian indukan ini cuma dikasih kedebok pisang yang difermentasi dengan dedak aja, itu tidak ada efeknya teman-teman. Itu nanti akan susah nelur. Yang paling parah lagi itu akan lama untuk nelurnya, dan juga bisa juga rentan untuk terkena penyakit cacingan atau kurang cepat untuk pertumbuhannya. Jadi intinya kalau teman-teman memakai pakan gratis apapun ya, tidak hanya kedebok pisang yang difermentasi dengan tetes tebu ya, mungkin hijauan, itu saya sarankan harus menggunakan pakan protein. Jadi kalau untuk indukan ini pakan protein itu memang harus wajib kalau untuk entok ya. Kalau untuk ayam itu pun sebenarnya juga wajib. Cuman kalau ayam kampung biasanya
si peternak juga nggak terlalu tahu ya, nggak terlalu tahu kalau ayam itu ketika diliarkan dia akan mencari pakan sendiri. Tentu saja hewan-hewan kecil yang udah mengandung protein, yang taunya dia kasih dedak sama hijauan mungkin, atau nasi. Kalau nasi itu masih oke, indukan kalian kasih nasi sama dedak itu masih oke ya, masih bisa nelur. Nah itu yang ternak ayam itu taunya dia kasih dedak sama sayuran bisa nelur, bisa punya jadi anak gitu, jadi anakan. Cuman itu nanti dia carinya di alam liar. Jadi kalau indukan kayak di catur unggas ini untuk pakan hijauan memang kalau ada itu harus dikasih juga. Terus untuk kedebok pisang sampai saat ini saya masih belum pakai ya. Itu pun kalau saya pakai itu untuk pembesaran biasanya, karena di catur unggas juga kejar untuk targetnya, untuk pesanan dan juga kualitas anakan dan telur memang harus dijaga untuk kualitasnya. Jadi kesimpulannya boleh diberikan asalkan tidak melebihi persentase dari adonan. Jadi kalau 20% atau 30% dari 100% adonan itu masih oke untuk diberikan ke indukan, dan wajib diberikan untuk pakan proteinnya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran, rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.